Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugi Depianto, peserta PPG dalam jabatan tahun 2020 jurusan PPKN di LPTK Universitas Negeri Semarang. Adapun kartu ujian saya sebagai peserta UKM PPG adalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, kita selalu baik ya. Semoga kita tetap baik dalam kondisi pandemi seperti ini. Juga selalu tetap laksanakan protokol kesehatan dengan banyak cuci tangan, gunakan masker, dan jaga jarak. Untuk materi kali ini yaitu kita akan membahas tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebelum materi ini Bapak sampaikan, angka baiknya untuk pembelajaran kali ini kita diawali dengan berdoa. Silakan. Siap, sebelum belajar berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak ucapkan terima kasih ya kepada yang sudah hadir. Bapak lihat di sini sudah kumpul beberapa anggota kelompok dan juga ketuanya. Semoga yang lain untuk anggota kelompok yang lain bisa menyusul untuk tetap aktif dalam pembelajaran di masa pandemi. Pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah masih tentang materi bab 3, namun yang terakhirnya yaitu peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pelajaran terdahulu itu adalah tentang arti penting Undang-Undang Dasar bagi bangsa dan negara Indonesia. Iya, masih ingat ya. Nah, untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebelum ke materi, Bapak akan tampilkan satu buah video. Perhatikan videonya, jangan sampai ada yang terlewat ya. Ini ketika pidato Soekarno dilaksanakan di kota New York, Amerika Serikat, yang menjelaskan Pancasila.
Ketiga. Four. Keempat. Five. Oke, cukup ya. Video satu peran tokoh yang ada di Indonesia sudah kita tampilkan, yaitu video Insinyur Soekarno ketika membacakan Pancasila di kota New York, negara Amerika Serikat. Baik anak-anak, satu buah video terkait seorang tokoh yang ada di Indonesia sudah ditampilkan tadi ya. Beliau memaparkan tentang Pancasila di kota New York, negara Amerika Serikat. Beliau sangat terkenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian setelah kita saksikan video, kita coba bahas ya peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kalian ingat terkait video yang sudah kalian saksikan, kemudian kita bahas ini agar nyambung ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah yang pertama, bersyukur atas nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memilih nama-nama tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang terakhir, mencoba meneladani sikap sebagai perwujudan semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini tampilan sebuah peta dengan beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia ya, dari mulai Sumatera, kemudian Pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Maksud dari peta tersebut adalah, jadi pada saat
dirumuskan dan disahkannya Undang-Undang Dasar itu, ternyata para hadirin atau anggota sidang PPU, PKI dan PKI adalah perwakilan dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa pada saat itu yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Anggota PPU PKI merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih dari berbagai wilayah di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan lain sebagainya ya. Serta tepat mewakili kelompok dan masyarakatnya pada waktu itu. Ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang PPU PKI. Ketika sidang PPU PKI berlangsung, timbullah dua paham utama, yaitu paham nasionalis dan paham agama. Kalau paham nasionalis menginginkan dasar negara itu berasaskan nasionalis atau negara kebangsaan, sementara paham dari golongan agama menginginkan dasar negara itu didasarkan pada salah satu agama saja yang ada di Indonesia pada saat itu. Paham ya? Paham tidak? Paham. Bisa dilanjut? Bisa. Lanjut ya. Nah, berikut ada beberapa tokoh yang berperan dalam perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di sini kita akan melihat lagi sosok-sosok tokoh pendiri negara yang sudah Bapak rangkum ya dalam PowerPoint ini. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Pada saat kemerdekaan, Soekarno yaitu berperan sebagai ketua penyelidik usul-usul atau perumus dasar negara atau panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Selanjutnya, tokoh pendiri negara yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada saat itu peran beliau dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai anggota dari panitia kecil atau panitia 9 yang berhasil merumuskan dan menentukan isi dari Piagam Jakarta. Yang kemudian isi Piagam Jakarta tersebut dimuat dalam bagian Undang-Undang Dasar 1945 pada bagian alinea keempat. Kemudian yang ketiga, Mr. Muhammad Yamin. Pada tahun 1945 beliau terpilih sebagai anggota BPU PKI. Dalam sidang BPU PKI beliau banyak memainkan peran. Ia berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca kemerdekaan mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timur Portugis serta semua wilayah Hindia Belanda. Soekarno yang juga merupakan anggota BPU PKI menyokong ide Muhammad Yamin tersebut. Tokoh yang selanjutnya yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim salah satu tokoh organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan NU. Beliau berperan dalam membawa aspirasi umat Islam agar menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar. Meskipun demikian, kepentingan umat agama lain tetap tertampung melalui landasan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, tokoh yang selanjutnya yaitu Mr. Ahmad Subarjo. Ia merupakan salah satu anggota panitia kecil atau panitia 9 yang berhasil merumuskan Piagam Jakarta dan juga sebagai anggota PKI pada saat itu. Beliau juga merupakan konseptor yang ikut menyumbangkan pikirannya dalam penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan, yaitu terdapat pada kalimat pertama yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kata itu yang sekarang ada di Undang-Undang Dasar itu adalah hasil konsep dari Mr. Ahmad Subarjo, kata-katanya ya.
sehingga menjadi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian selanjutnya Haji Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim termasuk salah satu anggota BPU PKI. Kiai Haji Agus Salim juga dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Syahrir, dan beliau juga pernah ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta. Selanjutnya Mr. Abikusno Cokro Suryoso. Beliau anggota Panitia 9 yang merancang pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau yang dikenal disebut dengan Piagam Jakarta. Setelah kemerdekaan, ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan dalam kabinet presidensial pertama, yaitu dikepalai atau dipresideni oleh Soekarno, dan juga menjadi penasihat Biro Pekerjaan Umum pada saat itu. Tokoh pendiri negara selanjutnya yaitu Mr. A.A. Maramis. Beliau masuk dalam Panitia 9 yang ditugaskan untuk merumuskan dasar negara yang berdasarkan nilai utama dan prinsip ideologi Pancasila. Rumusan tersebut kemudian berhasil dikenal dengan nama Piagam Jakarta, yang kemudian menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang selanjutnya adalah Abdul Qahar Muzakir. Beliau menjadi salah satu tokoh Islam bersama Buya Hamka, Muhammad Nasir, Mr. Kasiman Sumoterejo, yang masuk ke dalam anggota Partai Masyumi pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya Kiai Haji Saifuddin Jubri, Kiai Haji Masyhur, Kiai Haji Wahab Hasbullah, yang masuk kepada Partai Nahdlatul Ulama. Nah, sekarang masuk ke bagian tugas ya. Tugas yang harus kalian kerjakan adalah ini. Pilih 3 tokoh orang atau tokoh bangsa dan pendiri negara Indonesia atau anggota BPPKI atau boleh anggota PPKI. Selanjutnya tuliskan apa yang dapat kalian teladani dari sikap dan perilaku ketiga tokoh tersebut. Laporkan tulisan dalam diskusi tersebut, kemudian kumpulkan. Sebelum masuk ke tugas, jika ada yang masih belum paham atau belum mengerti, silakan boleh ditanyakan. Silakan, siapa yang terlebih dahulu mau bertanya? Ya, silakan yang berdiri. Bagaimana pertanyaannya? Anggota pada sidang BPU PKI dan sidang PPKI itu orang yang seperti apa pada saat itu? Oke, terima kasih ya. Ada pertanyaan dari kawan-kawan, yaitu bertanya tentang anggota sidang BPU PKI pada saat itu orang yang seperti bagaimana ya ketika berlangsung di sidang itu. Kalau ada yang tahu silakan boleh menjawab dari teman yang lain. Kalau tidak ada berarti Bapak yang jawab. Ada tidak? Tidak ya? Oke, baiklah, Bapak akan jawab. Anggota sidang BPU PKI pada saat terbaik bangsa yang mewakili negara Indonesia untuk merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia seperti itu ya. Bagaimana jawabannya, puas? Oke. Pertanyaan yang selanjutnya silakan. Ada yang ditanyakan? Oke, sok nih. Apa pertanyaan sikap yang ditunjukkan para tokoh pada saat sidang BPU PKI dan sidang PPKI berlangsung? Itu pertanyaannya ya. Silakan kalau ada yang mau menjawab. Kalau tidak ada berarti Bapak akan jawab lagi. Dari kelompok lain ada yang bisa menjawab tidak? Tidak ada ya. Dalam persidangan tersebut, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan
saling berargumen, saling berpendapat, kemudian dengan kecerdasannya, dengan kecermatannya, ketelitian serta tanggung jawab, juga rasa kekeluargaan dan toleransi dengan penuh pemufakatan dalam setiap pengambilan keputusan pada saat sidang PPU-PKI dan PPKI berlangsung seperti itu. Bagaimana? Cukup tidak jawabannya? Cukup ya. Selanjutnya, kalau ada lagi boleh silahkan dari kelompok lain. Iya, Sob. Bagaimana pertanyaannya? Saat sidang PPU-PKI berlangsung presiden perbedaan pendapat saat itu, bagaimana pada saat itu mengatasi perbedaan Iya, yang bisa Bapak simpulkan dari pertanyaan kelompok ini yaitu bagaimana mengatasi perbedaan pendapat yang timbul ketika sidang PPU-PKI dan PPKI berlangsung. Seperti itu ya. Sebetulnya gampang. Kita itu pada saat itu ingin merdeka, berarti kita harus membulatkan sebuah tekad untuk melancarkan proses kemerdekaan. Maka pada saat itu berbagai perbedaan di antara anggota sidang PPU-PKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Seperti itu jawabannya. Bagaimana? Cukup jawabannya? Cukup. Ya, terakhir silakan. Satu pertanyaan lagi boleh sebelum kita kerjakan tugas ini. Iya, silakan. Paham utama para pendiri negara saat sidang PPU-PKI itu apa saja, Pak? Saya dari kurang menyimak. Paham yang timbul dari sidang PPU-PKI dan sidang PPKI ketika perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menimbulkan dua paham. Ingat, menimbulkan dua paham ya. Yang paham pertama adalah paham nasionalis. Kemudian paham kedua adalah paham golongan agama. Paham nasionalis itu yaitu menginginkan negara Indonesia yang dibentuk merupakan negara nasional atau negara kebangsaan. Sedangkan golongan agama menginginkan didasarkan pada salah satu agama saja. Jadi ketika paham nasionalis muncul, menginginkan dasar negara itu berasaskan pada kebangsaan atau nasionalis. Sementara paham yang kedua, paham agama, menginginkan dasar negara itu diambil dari salah satu agama yang ada di Indonesia pada saat itu. Bagaimana? Cukup? Oke, cukup ya. Kalau sudah cukup, kemudian tidak ada pertanyaan lagi, silahkan kerjakan tugasnya. Bapak beri waktu 20 menit untuk mengerjakan tugas ini. Setelah waktu habis, silahkan kalian presentasikan hasilnya seadanya ya, oleh masing-masing kelompok. Paham? Paham. Jika ada yang perlu ditanyakan terkait penugasan ini, silahkan. Kalau tidak ada, boleh langsung dikerjakan. Untuk tugasnya, ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada, silahkan dikerjakan. Waktunya hanya 20 menit ya. Silakan tugas diskusi kelompoknya dikerjakan. Waktunya hanya 20 menit ya. Kerjakan dengan baik, karena nanti akan dipresentasikan setiap masing-masing kelompok. Anak-anak, waktu untuk diskusi sudah selesai ya. Silakan, sekarang sudah waktunya untuk presentasi. Maka bagi yang sudah siap kelompoknya untuk presentasi, silakan acungkan tangannya. Silakan hasil diskusinya dipresentasikan. Hasil diskusi kelompok kami adalah sebagai berikut. Tokoh bangsa dan pendiri negara yang kami pilih yaitu 1. Kiai Haji Wahid Hasyim, 2. Mr. Ahmad Subarjo, 3. Haji Agus Salim. Yang kami teladani pada 3 tokoh di atas adalah 1. Menghargai pendapat, 2. Musyawarah mufakat, 3. Pantang menyerah. Oke, bagus ya. Terima kasih. Silakan.
Silakan untuk kelompok selanjutnya presentasikan. Pendiri negara, tokoh bangsa dan pendiri negara seperti itu. MRA Kusman Cokro Senior, 2 MRA Amina Randis, 3 Abdul Kalam Muzakir. Yang kami teladani pada 3 tokoh yang saudara, 1 tak pamit, 2 tak menyerah, 3 tak kenal lelah. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih ya, untuk kelompok yang sudah presentasi. Untuk kelompok selanjutnya silahkan presentasikan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok bangsa dan pendiri negara yang kami pilih yaitu 1. Dr. Karate Hajiman Bion Dini, 2. Profesor 3. Kiai Haji Jawa yang kami teladani pada 3 tokoh di atas adalah 1. Tanggung jawab, 2. rasa kekeluargaan, 3. toleransi. Iya, mantap. Oke, beri tepuk tangan. Luar biasa. Coba silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya nih. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tokoh bangsa dan pendiri negara yang kami pilih yaitu 1. Insinyur Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Mr. Muhammad Yamin. Yang kami teladani pada 3 tokoh di atas adalah 1. Mengutamakan persatuan dan kesatuan, 2. Berani, 3. Rela berkorban. Oke, mantap. Terima kasih. Silakan untuk hasil diskusinya dikumpulkan masing-masing kelompok ya. Yang tertib. Terima kasih untuk materi kali ini, Bapak rasa cukup ya. Hasil dari tugas diskusi kalian pun sudah Bapak terima. Semoga diskusi ini bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Dari cara meneladani para peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar tahun 1945. Teladan yang sangat patut kita teladani, kita contoh dari mulai tanggung jawab, kemudian rasa kekeluargaan, toleransi, keberanian, musyawarah mufakat, serta kebangsaan dan pantang menyerah ya. Paling tidak kita beberapa bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita teladani dari peran tokoh perumus tersebut. Mungkin untuk materi kali ini, pada kesempatan ini dicukupkan dulu. Jadi untuk materi selanjutnya Bapak akan share kembali di WA Group kelas. Kalian bisa pelajari terlebih dahulu sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan. Namun sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Siap, sebelum pulang berdoa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketika pulang hati-hati di jalan. Kemudian tetap jaga jarak, pakai masker, dan selalu perbanyak cuci tangan dalam beraktivitas baik di sekolah maupun di